Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Riri Nurlafika Dewi dengan NIM 082. Di video ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan pada praktikum IPA dengan materi pengaruh kualitas air terhadap makhluk hidup. Untuk yang pertama, di sini ada alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu ada 3 baskom, sendok teh, ada jam tangan, lalu ada air, lalu ada 3 ekor ikan, 3 tanaman air, ada deterjen, dan yang terakhir yaitu minyak goreng. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita siapkan air dalam masing-masing baskom kurang lebih 1-2 liter. Yang kedua yaitu masukkan deterjen ke dalam baskom kedua dengan perbandingan volume deterjen banding air sama dengan 2:1, lalu diaduk rata. Langkah yang ketiga, memasukkan minyak goreng ke dalam baskom ketiga dengan perbandingan volume air banding minyak goreng yaitu sama dengan 10:1. Langkah yang keempat yaitu memasukkan ikan ke dalam setiap wadah dalam waktu bersamaan, lalu set waktu 0. Dan yang terakhir yaitu mengamati apa yang terjadi pada ikan dan tanaman air selama 3-15 menit. Nah, di sini ada hasil pengamatan pada ikan. Jadi di sini ada 3 gambar, yaitu dari 3 menit sampai 15 menit yang berisi ikan yang ada di dalam baskom berisi air bersih. Nah, diamati bahwa selama 3 menit sampai 15 menit bahwa ikan ini masih terlihat hidup, segar, dan masih aktif. Selanjutnya di sini ada hasil pengamatan pada ikan yang berada di baskom yang berisi air yang tercemar oleh deterjen. Untuk waktu 3 menit itu ikannya masih hidup dan mengalami hipoksia, yang artinya dia naik ke permukaan untuk menghirup udara. Lalu pada waktu 6 menit itu ikannya sudah mati di dalam baskom. Dan dalam waktu 9 menit sampai 15 menit itu ikannya sudah dalam kondisi mati. Lalu ada hasil pengamatan pada ikan yang berada di baskom yang berisi air dan minyak. Nah, pada hasil pengamatan ini diketahui bahwa ikan selama 3 menit sampai 15 menit itu dia masih terlihat hidup dan aktif, karena minyak dan air itu nggak bisa bercampur. Jadi minyaknya itu ada di atas permukaan air, jadi ikannya ini masih bisa bergerak dengan aktif dan masih hidup. Selanjutnya di sini ada hasil pengamatan pada tanaman. Untuk baskom warna biru itu berisi air bersih. Untuk baskom yang warna abu-abu itu berisi air deterjen. Untuk baskom warna merah itu air yang tercampur dengan minyak. Nah, untuk pada 3 menit itu baskom warna biru dia kondisi tanamannya masih segar. Terus pada baskom warna abu-abu kondisi tanamannya juga masih segar, dan pada baskom warna merah juga tanamannya masih segar. Untuk pada waktu 6 menit kondisi tanaman di baskom warna biru itu juga masih segar. Untuk abu-abu kondisi tanamannya juga masih segar, dan pada warna merah dalam waktu 6 menit juga kondisinya masih segar. Nah, untuk waktu 9 menit tanaman yang ada di baskom air juga terlihat masih segar. Sedangkan untuk baskom yang warna abu-abu selama 9 menit itu udah sedikit layu, dan pada baskom warna merah sudah sedikit layu juga. Lalu pada waktu 12 menit baskom warna biru itu tanamannya masih segar. Untuk waktu 12 menit pada baskom abu-abu kondisi tanamannya udah sedikit layu juga, dan warna merah juga tanamannya sudah sedikit layu. Dan yang terakhir itu hasil pengamatan pada waktu 15 menit atau yang terakhir. Nah, pada baskom warna biru itu karena kan dia tanamannya ada di baskom yang berisi air bersih, jadi masih terlihat segar. Nah, sedangkan untuk yang di deterjen itu udah layu, dan untuk tanaman yang di baskom warna merah yang berisi air dan minyak sudah layu dan sudah tidak segar lagi.
Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan terhadap kondisi ikan dan tanaman dalam berbagai lingkungan air, dapat disimpulkan bahwa lingkungan air yang bersih dan bebas dari pencemaran itu mendukung kehidupan dan pertumbuhan organisme akuatik dan tanaman secara optimal. Jadi ikan yang hidup dalam lingkungan air bersih tetap sehat dan aktif. Sementara ikan yang terpapar air yang tercemar dengan deterjen mengalami hipoksia dan pada akhirnya mati. Sedangkan ikan yang berada dalam air yang tercampur dengan minyak, meskipun masih hidup dalam batas toleransi, dapat mengalami gangguan pada proses pertukaran gas di permukaan air yang dapat berpengaruh terhadap kadar oksigen yang tersedia. Demikian pula pada tanaman, itu menunjukkan respon yang mirip, di mana tanaman yang tumbuh dalam lingkungan air bersih tumbuh dengan segar dan sehat. Sedangkan tanaman yang terpapar air dan tercemar deterjen atau minyak itu menunjukkan gejala layu dan penurunan kesehatan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemeliharaan lingkungan air yang bersih menjadi penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup organisme yang bergantung padanya.